Halo, selamat pagi. Saya dengan Herlina Harahap. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan manajemen rantai pasok, yang dimana kali ini saya akan mereview beberapa artikel dari latar belakang, tujuan, dan lain-lainnya. Pertama, artikel terkait dengan manajemen rantai pasok, produk pertanian berkelanjutan, konseptual, dan isu terkini juga penelitian mendatang. Jadi latar belakang dari artikel ini yaitu SCM konvensional perlu dikembangkan dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya sendiri yaitu untuk memetakan kondisi terkini dan arah penelitian rantai pasok berkelanjutan produk pertanian dengan metode sistematik literatur review, analisis konten dari 112 artikel tahun 2003 sampai dengan 2020. Hasil review dari artikel ini yaitu pentingnya integrasi triple bottom line, kelembagaan dan yang berbasis teknologi industri 4.0. Implikasinya adalah terkait dengan dorongan bagi sektor pertanian untuk mengadopsi SCM berkelanjutan agar lebih adaptif dan transparan. Kita lanjut ke artikel berikutnya, yaitu terkait dengan artikel analisis pengukuran kinerja rantai pasok menggunakan metode supply chain operation reference dan analytical hierarchy process, yang dimana studi kasusnya yaitu dengan PT Tirta Investama Klaten. Latar belakang artikel ini pertama yaitu terkait dengan target delivery service level yang tidak tercapai dan juga perlunya evaluasi SCM. Tujuannya pada artikel ini yaitu mengukur kinerja supply chain dan identifikasi indikator bermasalah dengan metode SCOR dan Analytical Hierarchy Process atau AHP. Hasilnya nilai kinerja yaitu 95.317 dengan kategori excellent. Tapi indikator timely delivery masih average ya. Terkait dengan implikasinya, artikel ini menyatakan bahwa perusahaan perlu dikontrol distribusi internal dan seleksi distributornya harus lebih ketat lagi. Berikutnya kita masuk ke artikel nomor 3, yaitu terkait dengan implementasi supply chain management untuk meningkatkan kinerja logistik perusahaan. Latar belakang dari artikel ini adalah SCM sebagai strategi menghadapi persaingan global dan efisiensi logistik dengan tujuan menganalisis implementasi SCM dalam meningkatkan kinerja logistik. Metode yang dilakukan yaitu dengan pendekatan secara kualitatif, studi kasus, dan juga wawancara serta observasi. Hasil dari artikel ini yaitu dengan integrasi teknologi informasi seperti ERP, IoT, Big Data untuk meningkatkan keandalan serta efisiensi biaya juga fleksibilitas. Dengan implikasi perusahaan harus mengelola risiko rantai pasok global dengan sistem pemantauan berbasis data. Artikel keempat yaitu artikel perihal peningkatan dan efisiensi operasional supply chain management dengan memanfaatkan teknologi. Dalam artikel ini yang saya lihat adalah latar belakangnya bahwa SCM tradisional menghadapi masalah transparansi, keamanan dan efisiensi dengan tujuan mengidentifikasikan dampak AI, machine learning dan blockchain pada SCM. Metodenya yaitu dengan studi deskriptif, analisis konten literatur sekunder tahun 2018 sampai dengan 2023. Dengan hasil artikel ini menyatakan bahwa prediksi permintaan dan optimasi rute. ML, optimasi, inventory dan forecasting, blockchain, transparansi dan keamanan rantai pasok. Dengan implikasi yaitu integrasi teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi operasional, menurunkan biaya dan memperkuat ketelusuran produk. Dan artikel terakhir yaitu artikel nomor 5, perihal manajemen rantai pasok pada industri pertahanan di era industri 4.0 dan digital. Dengan latar belakang pada artikel ini tertulis bahwa
Industri pertahanan menghadapi persaingan global, perlu SCM untuk efisiensi dan daya saing. Dengan tujuan menganalisis pengaruh SCM terhadap kinerja industri pertahanan dengan metode kuantitatif SEM PLS dengan 220 responden, manajer ataupun supervisor. Hasilnya, SCM berpengaruh signifikan terhadap kinerja industri pertahanan. Responsivitas rantai pasok meningkatkan keunggulan kompetitif dan juga implikasinya adalah industri pertahanan perlu memperkuat hubungan dengan pemasok, meningkatkan integrasi teknologi dan membangun kapabilitas internal. Jadi kesimpulan dari beberapa artikel yang saya paparkan hari ini yaitu ada 5 artikel yang ditelaah, yaitu tahun 2020 sampai dengan 2025, bahwa terlihat sekali bahwa manajemen rantai pasok atau SCM telah berevolusi dari sekedar sistem logistik menjadi strategi komprehensif yang mengintegrasikan satu, keberlanjutan, yang dimana triple bottom line yaitu ekonomi, sosial, lingkungan menjadi kerangka utama terutama pada sektor pertanian dan juga pada teknologi digital seperti AI, machine learning, blockchain, IoT, dan ERP terbukti meningkatkan efisiensi, transparansi, serta ketelusuran rantai pasok. Berikut juga mengintegrasikan terkait dengan kinerja operasional yang dimana evaluasi dengan model SEOR and HIP menunjukkan pentingnya pengukuran kinerja supply chain untuk perbaikan berkelanjutan. Juga terlihat dalam integrasi, kolaborasi, dan integrasi yang dimana hubungan strategis dengan mitra rantai pasok seperti supplier, distributor, dan juga pelanggan dapat memperkuat daya saing dan responsivitas. Saya lihat juga terkait dengan integrasi antara konteks spesifik yaitu pada industri pertahanan. SCM berperan signifikan dalam meningkatkan kinerja strategis dan keunggulan kompetitif. Serta secara keseluruhan, SCM modern bukan hanya soal efisiensi biaya dan distribusi, tetapi juga tentang adaptasi teknologi, keberlanjutan, dan kolaborasi lintas sektor. Hal ini menjadikan SCM sebagai fondasi penting dalam menghadapi tantangan global, baik di sektor pertanian, manufaktur, maupun industri strategis. Saya melampirkan juga di sini dalam presentasi saya terkait dengan daftar pustaka. Beberapa daftar pustaka yang saya sampaikan di sini sudah sesuai dengan apa yang menjadi dasar dari presentasi saya hari ini. Demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.